الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله واعلموا الصالحات واجتنبوا المنكرات، واذكروا الله في أيام معلومات، واشكروا لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, marilah kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena apa yang telah diperintahkan dan telah dilarang tidak ada hasil kecuali hasil daripada kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita semua. Salah satu bentuk ketakwaan yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah hifdzul lisan, yaitu menjaga lisan. Karena lisan kita bisa menjadi sumber pahala dan kedamaian, namun jika tidak dijaga dengan baik, maka bisa menyeret kita kepada dosa, permusuhan, bahkan neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis Bukhari. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Mulut atau lisan kita merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lisan kita bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan ilmu pengetahuan, menebar kebaikan, dan mempererat jalinan hubungan yang baik dengan orang lain. Namun, di balik lisan itu, lisan juga bisa menjadi sumber keburukan jika tidak dijaga dengan baik. Dari lisan yang tak terkendali dapat muncul perselisihan, kebencian, bahkan permusuhan yang merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Terkait dengan hal ini, kita semua sebagai umat Islam yang beriman hendaklah berhati-hati dalam berbicara. Bukan tidak boleh berbicara, akan tetapi kita pertimbangkan terlebih dahulu apakah isi daripada pembicaraan kita membawa maslahat atau membawa madarat. Kata-kata yang terucap harus dipastikan membawa manfaat, menebar kebaikan dan membawa kemaslahatan. Jangan sampai ucapan kita menyakiti hati dan perasaan orang lain. Ucapan yang kasar, sinis, diksi yang tidak tepat, arogan, ataupun merendahkan bisa melukai hati orang lain lebih daripada tusukan pisau. Luka fisik bisa sembuh, tetapi luka hati akibat ucapan sangat sulit dan lama untuk disembuhkan. Keharusan menjaga lisan ini berlaku bagi siapapun, mulai dari masyarakat biasa hingga para pejabat, termasuk para penceramah ataupun siapapun itu. Setiap individu kita harus memastikan bahwa apa yang dikatakan dan disebarluaskan memberi manfaat dan maslahat serta tidak menyakiti hati orang lain, termasuk tidak menimbulkan gejolak di masyarakat dengan merasa paling benar dan suka menyalahkan orang lain. Dalam Islam, menyakiti hati seorang muslim dengan lisan termasuk perbuatan zalim. Di dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaumin asa an yakuna khairan minhun, wa la nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan minhun, wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab,
bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lisan yang tidak terkendali sering menjadi penyebab munculnya konflik, masalah, fitnah, adu domba, dan namimah. Kalimat bohong yang disebarluaskan lewat ucapan bisa membuat keluarga retak, pertemanan hancur, bahkan masyarakat terbelah. Rasulullah SAW telah mengingatkan besarnya bahaya lisan yang tak dijaga, terlebih suka mengadu domba. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata nammamun." Tidak masuk surga pelaku namimah atau pengadu domba. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, yang harus disadari bahwa kita bisa terjerumus kepada nerakanya Allah hanya karena satu kata yang diucapkan tanpa dipikirkan dampaknya. Rasulullah SAW mengingatkan, sesungguhnya ada seorang hamba yang benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk keridhaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting. Dengan sebab satu kalimat itu Allah menaikkannya beberapa derajat. Dan sesungguhnya ada seorang hamba yang benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk kemurkaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting. Dengan sebab satu kalimat itu dia terjungkal di dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, marilah sama-sama kita jaga lisan kita dan gunakan untuk kebaikan dengan cara yang baik tentunya. Ketika kita bisa berkomitmen untuk berkata baik dan menahan diri dari segala perkataan buruk, maka insya Allah lingkungan akan menjadi tentram. Hati orang lain akan merasa aman dan nyaman, dan hubungan sosial akan semakin harmonis. Maka akan terciptalah saat masyarakat saling menjaga antara satu dengan yang lainnya, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Maka insya Allah Indonesia ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka prinsip berkata baik atau diam saja juga berlaku di ruang-ruang digital. Sekarang mungkin banyak orang yang tidak berbicara lewat mulut, tapi seringkali sekarang banyak orang berbicara dengan jempol-jempol mereka, dengan jari jemari mereka. Bagaimana tidak bisa menahan hawa nafsunya, sehingga perkataan kotor, perkataan yang memecah belah, perkataan yang merusak akal, yang merusak tatanan masyarakat, ini timbul dari satu jari saja, yaitu jari jempol kita. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Allahumma ja'al somti fikran wa nutqi dzikran. Wahai Allah, jadikanlah diamku berfikir dan bicaraku berpikir. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa menjaga lisan. Karena ternyata ada salah satu contoh yang telah kita lewati dan telah kita lihat di sosial media dan di televisi, bahwa penjarahan demi penjarahan, perusakan demi perusakan dan lain sebagainya tidak ada sebab karena lisan yang mengeluarkan perkataan yang kotor. Berapa puluh tahun ia mengumpulkan hartanya, tapi ludes dalam sekian jam saja karena perkataan yang mencela dan juga merendahkan orang lain. Mudah-mudahan kita bisa menimba hikmahnya dari setiap kejadian-kejadian yang Allah telah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع الوباء والوباء والفحشاء والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر البلدان المؤمنين عامة يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وتلاميذنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي كل مكان يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاستغفروا الله لي ولكم. أقيموا